Karena menurut, eee, mereka, anak-anak muda ini, sebagai agen perdamaian berikutnya di Indonesia. Bagaimana kita mewariskan moderasi beragama ini sampai ke generasi muda. Ternyata masih ada upaya-upaya dari, ormas atau organisasi masyarakat dalam mendukung moderasi beragama. Contohnya seperti di Kupang, FKUB dari Pendeta Jeki, mereka membuat program, beragama riang gembira, yakni Yang kita nggak menyangkal ya, nggak bisa menafikan gitu, bahwa di lapangan pasti ada aja cerita yang menantang dari interaksi teman-teman dengan narasumber. Ada nggak teman-teman pengalaman itu? Dan boleh dong ceritain ke para pendengar. kita terjun ke lapangan. Ternyata, di satu kota itu, baik pemangku kepentingan seperti pemerintah daerahnya, perwakilan pemerintah daerah, dan, stakeholder, Kementerian Agama dan lain-lainnya, ternyata Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahis bersama saya Jojo. Kali ini kita ada di episode kedua di segmen dinamika kebijakan moderasi beragama. Soal laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kak Elvi, Brigita, dan Kak Raudo. Nah, di segmen sebelumnya kita udah cerita nih soal hasil penelitian teman-teman dari 4 daerah, di Aceh, di Jogja, di Banten, dan di NTT ya. Bener ya teman-teman? Nah, oke. Pendengar pengen tahu nih, kalau dari cerita tadi, gimana sih cara teman-teman melakukan proses penggalian di lapangan? Karena pasti seru banget nih. Pasti dinamikanya juga banyak. Boleh cerita silakan teman-teman. Gimana proses penggalian data di lapangan? Yang pasti sulit ya. Nah, kalau sulit itu udah pasti sih, Kak Jojo. Terus, jadi kalau penggalian data ini, sebenarnya benar sih itu bisa dibilang ini salah satu tahapan yang paling challenging dari keseluruhan proses penelitian ya. Jadi, kenapa aku bilang gitu? Soalnya kan kita ini nggak sekedar cuma nyiapin pertanyaan wawancara, terus datang bawa pertanyaan nyamperin narasumber gitu ya. Tapi kita tuh bener-bener kayak ngebangun relasi dulu gitu dengan informan di lapangan. Jadi jangan sampai gitu ada trust issue di antara kita sama informan. Soalnya kan penelitian ini kan topik kita tuh ngebahas soal hal-hal sensitif ya bisa dibilang seputar agama, keyakinan, diskriminasi, kekerasan. Ini tuh masih jadi persoalan yang gak banyak orang mau speak up gitu ya. Jadi takutnya gitu ya, ini tuh kalau orang-orang yang nggak terbiasa diskusi soal topik ini, takutnya malah jadi triggering, terus mereka nggak nyaman gitu sebagai informan. Jadi pendekatannya itu yang kita harus hati-hati banget ketika ngumpulin data di lapangan. Jangan sampai kita menyudutkan atau mengintimidasi informan kita gitu. Apalagi kan, jadi dalam proses pengumpulan ini, Kak, kita nggak terjun langsung ke lapangan nih. Jadi kita itu melibatkan tim, ada di lapangan tuh ada tim pengumpulan data, ada enumerator yang ngebantu kita di setiap masing-masing 4 daerah itu. Jadi mereka Hmm. itu yang sangat ngebantu kita banget. Mereka itu yang ngebuka ngebuka akses ya. Karena mereka orang asli sana di daerah sana, jadi mereka itu udah punya jaringan gitu, jaringan dan relasi yang sangat baik dengan informan yang mau kita tuju. Bahkan, tapi tantangannya justru ketika mereka udah kenal pun, mereka tuh masih nemuin berbagai kendala tantangan gitu ya. Itu karena itu Oh, mereka udah kenal loh, mereka masih nemuin berbagai tantangan gitu. iya, Jadi iya. eh, mereka mereka padahal sangat sangat kenal dengan konteks wilayahnya dan sangat akrab gitu ya. Jadi itu sih yang jadi tantangan kita, yang jadi apa ya bisa dibilang highlightnya gitu ya di lapangan. Jadi informan itu tantangan kita Iya. gimana informan itu mau sharing dan merasa nyaman gitu pendapatnya untuk bisa berbagi soal topik riset ini, Kak. Iya, yang sudah kenal pun bahkan mengalami berbagai tantangan, apalagi yang belum kenal ya. Nah, Saking say thanks to sensitifnya isu ini. hmm, terima kasih buat enumerator yang sudah membantu ya untuk Terima kasih Mas mendukung penelitian Anwar, ini. Mas Yogi, Mas siapa lagi yang di Banten, Pi? Kak Novel, Mas Fauzan, ya itulah 4 orang yang sangat berjasa. Hmm. Terima kasih.
Sangat berjasa, terima kasih banyak jadi ini nih, apa namanya, kena energi positifnya ke sini gitu. Ada nggak sih teman-teman cerita menarik sewaktu ngobrol sama narasumber? Mungkin ada pengalaman positif dulu, cerita dari teman-teman di lapangan? Oke. Ada pengalaman positifnya dari, kedua daerah Kupang dan juga NTT, khususnya Kupang dan juga dari Banten. Itu ternyata ketika ditanyakan mengenai apa sih moderasi beragama itu, ternyata dari, pemangku kebijakan, lalu dari masyarakat, serta kelompok umat beragama itu sepakat terhadap definisi moderasi beragama yang tadi, yang tidak memaksakan, menghargai perbedaan, dan juga tidak ekstrem kanan maupun kiri. Dan ini semuanya konsepnya seragam semua, dan mereka dapat memahaminya dengan baik. Lalu yang kedua, ternyata masih ada upaya-upaya dari ormas atau organisasi masyarakat dalam mendukung moderasi beragama. Contohnya seperti di Kupang, FKUB dari Pendeta Jeki, mereka membuat program, Beragama Riang Gembira, yakni programnya tersebut bagaimana, anak muda itu bisa mengikuti program lintas agama, mengunjungi rumah ibadah, lalu berdialog dengan, umat beragama yang lainnya. Mereka juga berdialog dengan kelompok agama lain seperti Ahmadiyah, Saksi Yehova, terus, selanjutnya dari penghayat kepercayaan. Mereka juga melakukan dialog-dialog tersebut dan mengupayakan adanya, eee, implementasi moderasi beragama ini sampai kepada anak-anak muda. Karena menurut, eee, mereka, anak-anak muda ini, sebagai agen perdamaian berikutnya di Indonesia. Bagaimana kita mewariskan moderasi beragama ini sampai ke generasi muda. Itu sih, dan harapan mereka juga banyak yang ingin moderasi beragama ini bisa, diperkuat dan juga bisa disebarkan melalui kurikulum-kurikulum, baik dari sekolah informal maupun formal. Jadi mereka sangat amat menaruh harapan lebih terhadap moderasi beragama, agar mereka itu bisa mengupayakan bina damai lainnya. Itu sih, Kak. Jadi yang jadi core utamanya anak muda ya sebagai penggerak di Iya, Kupang? khususnya di Kupang, karena mereka Mhm. yakin bahwa mengedukasi anak muda itu, bisa menjadi nilai investasi, nasionalisme atau kebangsaan yang sangat berharga gitu ya. Karena moderasi beragama ini juga kan seperti yang tadi dikatakan oleh Gita, yaitu termasuk dalam 4 pilarnya, yaitu bagaimana menjaga nasionalisme dan keberagaman di Indonesia. Itu sih, Kak. Iya. Ini juga yang melakukan penelitian masih pada muda-muda nih. Iya. Jadi emang anak muda itu sangat bisa diandalkan ya. Yang lainnya misalkan, rebahan, main TikTok, sementara kalian memutuskan untuk, "Oke lah aku menjadi bagian dari peneliti moderasi beragama." Keren banget, apresiasi untuk Kak Elvi, Raudo, dan Kak Bigita. Nah kalau tadi nih, teman-teman kan ceritanya soal yang positif, yang kita nggak menyangkal ya, nggak bisa menafikan gitu, bahwa di lapangan pasti ada aja cerita yang menantang. Dari interaksi teman-teman dengan narasumber. Ada nggak teman-teman pengalaman itu? Dan boleh dong ceritain ke para pendengar podcast. Ini termasuk, tantangan untuk mengambil data dari narasumber, salah satunya di Banten. Jadi, karena fokusnya di Banten, itu ada salah satu kota yang di mana mereka itu, dilabeli kota intoleran, dari Setara Institute tahun 2023. Nah, apakah, masih menjadi kota intoleran atau kenapa sih mereka dilabeli kota intoleran? Nah, kita terjun ke lapangan. Ternyata, di satu kota itu, baik pemangku kepentingan seperti pemerintah daerahnya, perwakilan pemerintah daerah, dan, stakeholder, Kementerian Agama dan lain-lainnya, ternyata masih belum terbuka terhadap isu tersebut. Selanjutnya dari organisasi masyarakat.
itu juga mereka tidak mau berkomentar, lalu masyarakat sendiri pun itu masih menganggap bahwa mereka itu dalam keadaan damai dan tidak ada konflik. Padahal di tahun 2022 itu terjadi kasus di mana adanya penolakan pembangunan, gereja, yang mana di kota tersebut, eee, disinyalir bahwa ada kebijakan daerah yang mana melarang adanya pembangunan rumah rumah ibadah lain selain masjid. Hal ini pun sampai kepada isu nasional seperti yang tadi Kak Oja bilang, bahwa nyatanya masih belum terselesaikan hingga saat ini. Dan ketika di lapangan pun, hal tersebut masih ada, bahwa semua rumah ibadah di daerah tersebut tidak ada selain masjid. Jadi, masyarakat tersebut masih menganggap bahwa kami itu masih dalam keadaan damai dan tidak berkonflik. Maka isu-isu seperti konflik antar umat beragama itu sangat sensitif bila dibicarakan di kota tersebut, baik dalam masyarakat maupun pemerintah, daerahnya dan juga para stakeholder-nya. Ini menjadi menarik karena ternyata mereka sangat tertutup sekali terhadap isu ini, padahal hal ini sangat fundamental bagi beberapa kelompok umat agama lain. Seperti halnya kami mewawancarai komunitas umat Buddha, bahwa mereka bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar itu sangat baik, akan tetapi mereka masih takut ketika mengajukan perizinan rumah ibadah karena sebelum di tahun sebelumnya itu terjadi kasus-kasus penolakan, lalu beberapa intimidasi-intimidasi yang disinyalir dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jadi sampai saat ini mereka belum berani untuk mengajukan, eee, perizinan rumah ibadah. Dan selain itu mereka juga berpendapat bahwa mungkin kami akan melihat bagaimana arah kebijakan di daerah tersebut. Apakah sudah mendapatkan progres bahwa mereka bisa mendapatkan rumah ibadah ataupun tidak. Dan saat ini mereka masih beribadah di tempat serbaguna, yang mana, tampilannya itu bukan rumah ibadah sekali. Jadi tidak ada ornamen, keagamaan dan lain-lainnya. Padahal mereka sudah hidup berpuluh-puluh tahun di daerah tersebut. Jadi inilah kesulitan yang dialami oleh masyarakat Banten, dan juga proses pengambilan data narasumber di Provinsi Banten, Kak. Nah, kenyataan di Banten tentu menjadi tantangan tersendiri. Aku juga pengen tahu dong, Kakak-kakak, ada cerita-cerita, respons-respons gitu, narasumber yang ketika ditanya terkait penelitian ini, itu menciptakan pengalaman tersendiri gitu buat teman-teman. Cerita dong ke, teman-teman pendengar. Kalau respon dari narasumber ini yang kita dapat dari, peneliti di lapangan ya, khususnya dari Aceh, Bang Yogi, itu dia cerita pengalaman di Aceh itu respon narasumbernya cukup beragam sebenarnya, tapi memang cenderung ke arah yang lebih skeptis. Jadi, karena para narasumber itu merasa, eee hal-hal yang itu saja yang ditanyakan. Jadi, karena yang sebenarnya yang kami wawancarai itu bukan orang yang baru dengar soal moderasi beragama ini. Justru mereka ini, tokoh agama, ada dosen, pejabat juga dari Kemenak, bahkan ada juga dari NGO lokal dan, komunitas Tionghoa. Jadi bisa dibilang sebenarnya mereka sudah sering sekali ya terlibat dalam diskusi-diskusi soal moderasi. Tapi justru karena itu juga mungkin banyak yang bilang mereka udah capek. Jadi kayak yang bosan, capek capek diundang seminar, capek diwawancara, tapi nggak pernah lihat ada perubahan yang nyata. Jadi beberapa ada yang bilang, "Konsepnya bagus sih, tapi dari dulu juga kita udah dengar ini terus." Tapi kenyataannya masih banyak diskriminasi di bawah. Bahkan ada yang merasa nih moderasi ini itu kayak cuma jadi slogan aja yang disebut-sebut,
tapi nggak pernah turun jadi kebijakan yang benar-benar melindungi kelompok yang rentan. Terus di sisi komunitas minoritas nih, misalnya warga Tionghoa, mereka juga cerita kalau seringkali hanya dilibatkan waktu ada isu-isu sensitif atau butuh adanya perayaan kerukunan. Tapi setelah itu ya tidak ada follow up lagi. Jadi timbul semacam ketidakpercayaan gitu di antara mereka karena merasa sudah terlalu sering dimintai pendapat, tapi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang nyata. Jadi respon mereka tuh sebenarnya tidak menolak, tapi lebih ke udah tidak yakin lagi. Jadi itu catatan serius ya buat kita sebagai peneliti, buat kami, gimana caranya memastikan bahwa riset ini itu nggak berhenti di laporan aja, tapi benar-benar bisa jadi bahan dorongan lagi untuk perubahan yang lebih konkret ke depannya. Gitu sih, Kak. Beda banget nih ya, di Banten tadi seperti itu, tantangannya besar. Di Aceh justru orang-orangnya skeptis ya. Ya, jadi nanti akan ada penelitian lanjutan ya, teman-teman. Itu masih bisa dibicarakan nanti ya, Kak. Insya Allah. Ya, Semoga bisa dibicarakan. semoga penelitian berikutnya ada perkembangan, Amin. tidak Iya, menemukan kasus yang amin. sama. Iya, biar Iya, ada seharusnya begitu. case lagi part 2 sama Kak Jojo. Ah, baik, baik, Biar bisa, ada bisa, episode bisa. berikutnya ya, Kak. Ya, silakan dicatat ya El Bukhari Institute. Nah, tadi di Banten udah, di Aceh juga udah. Berarti sepemahaman saya ini teman-teman, bahwa penelitian ini mencoba mempertemukan ya gap antara pemerintah, NGO, dan masyarakat terhadap apa sih dampak langsung dengan belum atau terhambatnya pemenuhan hak keagamaan warga negara, ya, masyarakat. Ada cerita-cerita menarik nggak? Atau respons-respons menarik dari mereka? Pasti banyak ya. Iya. Jadi, nah ini kan juga bagian yang cukup krusial ya dalam riset kami. Kami memang sengaja ingin mempertemukan atau paling tidak memperjelas jarak antara apa yang diklaim pemerintah dan apa yang dirasakan masyarakat, terutama mereka yang paling terdampak oleh kebijakan keagamaan ini. Jadi, di atas kertas pemerintah itu sudah merasa banyak melakukan. Mereka punya rumah moderasi beragama, kampung moderasi, pelatihan untuk para ASN, dan program-program lintas agama yang serupa gitu. Bahkan di beberapa daerah, simbol-simbol moderasi cukup kuat dipasang di ruang publik. Tapi ketika kita masuk ke komunitas minoritas atau kelompok rentan, ceritanya bisa sangat berbeda, Kak. Jadi ada yang bilang itu, kami tahu ada program itu, program moderasi beragama ini ya maksudnya, tapi kami nggak pernah diajak gitu. Atau programnya ada, tapi yang diajak hanya kelompok mayoritas gitu. Bahkan ada juga yang merasa justru program itu jadi alat pembenaran. Jadi kayak semacam hiasan yang menunjukkan seolah-olah negara sudah bekerja, padahal realitasnya masih jauh dari aman dan setara. Jadi contohnya di Aceh aja ya misalnya, syariat Islam itu kan sangat dominan dan moderasi dari pusat ini justru dipersepsikan sebagai intervensi luar yang tidak terlalu paham konteks lokal. Jadi, sementara itu, kelompok masyarakat sipil nih seperti, NGO atau organisasi keagamaan alternatif lainnya, bisa dibilang itu malah lebih aktif dan progresif dalam mendorong, dialog, mengadvokasi korban yang mengalami intoleransi, atau bahkan memfasilitasi ruang ibadah. Tapi mereka juga menghadapi tantangan. Jadi tuh seringkali para anggota NGO ini tuh dicap sebagai liberal atau dianggap merusak tatanan sosial hanya karena mereka membela hak kelompok minoritas.
Jadi ada semacam, resistensi terhadap kerja-kerja ini karena dianggap mengganggu status quo. Jadi apalagi kalau sudah masuk, wilayah yang sensitif seperti tentu saja pendirian rumah ibadah atau pelaporan tentang kasus-kasus diskriminasi. Jadi dari semua itu kami jadi makin yakin bahwa, ruang dialog antara negara dan masyarakat ini perlu dibuka lebih lebar lagi. Tapi ini tuh bukan dialog yang formalitas ya, bukan cuma undangan rapat yang diisi daftar hadir terus udah nggak ada kelanjutannya. Jadi tuh melainkan tuh lebih dialog yang jujur, setara, dan benar-benar mendengarkan. Jadi tuh pemerintah benar-benar mendengarkan suara-suara dari, rakyatnya, terutama suara yang paling sering diabaikan. Karena menurut kami hanya dengan cara itu, kebijakan moderasi beragama ini bisa benar-benar menyentuh akar masalah. Jadi nggak cuma di permukaan aja seperti sekarang. Gitu sih, Kak. Iya, jadi banyak banget, eee, perbedaan persepsi ya, terus ternyata di lapangan kenyataannya rumit gitu. Iya, rumit banget, Ada Kak. cerita lain iya, rumit banget ya, ada cerita lain nggak, teman-teman? Kalau dari Aceh yang tadi udah, aku ceritain ya, mungkin yang lebih Mhm. menarik juga dari Jogja sih, Kak. Coba mungkin Brigita Gimana bisa diceritakan. Kak Brigita? Boleh silakan Kak. Kalau di Jogja itu ya mungkin polanya sama kayak di Aceh itu Kak, soal pemerintah tuh kayaknya di mana-mana mereka tuh selalu ini ya, selalu ngerasa mereka tuh udah berbuat banyak gitu ya. Mereka ngaku udah sosialisasi, udah menyelenggarakan pelatihan, udah support ini itu segala macam. Tapi nyatanya kita benturkan dengan gimana sih perspektif dari level akar rumput gitu ya dari komunitas ketika kita tanya gimana pemahaman mereka soal moderasi beragama, ternyata tuh masih ada gap di situ. Mereka masih, itu apa ya, mereka tuh nggak paham itu kebijakan apa gitu. Ya mereka secara tataran praktik mereka paham, kita mesti bertoleransi, kita mesti menghormati tetangga beda agama, tapi ketika ditanya soal pemahaman gitu ya, khususnya merujuk ke kebijakan dari pusat yang Perpres 58 2023 tentang penguatan moderasi beragama itu mereka di level kelurahan, kecamatan, RT, kalau di Jogja itu mereka masih sangat bisa dibilang nggak paham gitu ya, itu apa, oh ternyata ada kebijakan dari pusat ya. Nah itu mereka masih ya sangat miris gitu ya, ada kesenjangan kesenjangan informasi gitu di level pusat. Jadi, berhenti sampai tataran provinsi gitu ya kalau menurut informan di Jogja. Di provinsi, di level kabupaten provinsi dan kota kabupaten, level kecamatan, kelurahan itu kosong informasinya, nggak tersampaikan. Gitu Kak, kondisi Oh di iya. Jogja. Iya berarti di Jogja pun bahkan banyak yang belum tahu, apa sih sebetulnya, moderasi beragama itu ya? Masyarakat Ya, di masih level belum mhm, masih belum familiar gitu ya? belum, di level masyarakat, hanya di kalangan elit ya bisa dibilang, yang udah paham. Oke, kalau di Kupang dan di NTT dan di Banten gimana Kak Elvi? Apa ada kesamaan dengan di Jogja dan di Aceh atau ada perbedaan? Ada perbedaannya karena sewaktu di Banten itu nyatanya konsep moderasi beragama ini memang sudah difahami oleh, kelompok-kelompok pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah dan stakeholder Kementerian Agama. Akan tetapi, mereka masih membiarkan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok-kelompok rentan, dan mereka juga tidak mau mendengarkan bagaimana perspektif korban. Mereka juga hanya, melakukan mediasi dan memfasilitasi mediasi itu hanya sekedar formalitas saja. Itu untuk di Banten. Kalau di Kupang, itu pemerintah daerahnya justru, hanya melakukan hal-hal formalitas seperti berkunjung ke acara-acara keagamaan dan juga
berpartisipasi di kelompok-kelompok umat beragama, akan tetapi mereka masih belum memberikan contoh konkret kepada masyarakatnya dan tidak menjalin kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan juga ormas untuk lebih memperkuat moderasi beragama sehingga moderasi beragama ini bisa secara inheren, masuk ke dalam, persepsi masyarakat. Itu sih, Kak. Karena praktik di lapangannya itu ternyata, moderasi beragama ini masih membutuhkan, proses lebih lama bagaimana masyarakat itu bisa menerima konsep tersebut, gitu sih, Kak. Iya, PR banget ya, Kak Elvia berarti, karena masih ada yang mendukung kebijakan yang diskriminatif. Iya. Nanti teman-teman konon akan memberikan rekomendasi ya, tawaran rekomendasi. Nah, pembahasan ini nanti akan kita lanjut ke segmen ketiga, soal bagaimana hasil penelitian teman-teman tentang dinamika moderasi beragama ini. Kita akhiri sesi kedua ini, segmen kedua ini teman-teman. Terima kasih sudah membagikan cerita soal penelitiannya. Saya Jojo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.